Kamu atau orang yang kamu sayang itu punya kehitaman di belakang leher kayak gini, ini adalah pertanda kalau tubuh lagi minta tolong banget supaya kamu perbaiki pola hidup kamu. Kalau didiemin aja, hati-hati. Karena ini bisa berkaitan dengan diabetes. Kita harus cegah diabetes selagi masih ada kesempatan. Di video ini kita akan bahas kenapa ini terjadi dan juga gimana cara ilanginnya. Assalamualaikum, halo semua. Buat yang baru lihat, kenalin aku adalah Fania Utami, seorang dokter, educator, dan pemilik klinik Kia. Di video kali ini kita akan bahas kehitaman di belakang leher. Banyak banget yang ngalamin ini, dan banyak banget juga yang udah berhasil ilangin ini. Area di belakang leher itu kan adalah area lipatan ya. Biasanya di area lipatan itu memang akan cenderung sedikit lebih gelap daripada area kulit yang bukan area lipatan. Contohnya area belakang leher, area ketiak, area siku, dan juga area dengkul. Ya, walaupun ada juga sih orang yang area lipatannya itu nggak lebih gelap, tapi justru memang cerah aja karena perawatan. Itu bisa juga terjadi. Tapi kalau area di belakang leher itu kelihatan kehitaman dan kulitnya tuh kelihatan lebih tebal, maka kemungkinan ini bukan hal yang normal. Kemungkinan ini adalah akanthosis nigricans. Kalau munculnya di area ketiak, maka khasnya itu munculnya simetris. Jadi bukan cuma di sebelah doang. Nah, kamu itu harus banget bedain. Apakah kehitaman di belakang leher yang kamu alami itu normal, ataukah ini adalah akanthosis nigricans? Hati-hati jangan self-diagnosis. Kamu perlu bantuan dokter untuk bisa membedakan ini. Kamu bisa datang ke dokter spesialis kulit untuk bantu kamu mengidentifikasi ini normal nggak sih, atau jangan-jangan ini beneran adalah akanthosis nigricans. Kehitaman di belakang leher di mana kulitnya menebal, atau istilah susahnya adalah akanthosis nigricans, sebenarnya adalah cara tubuh untuk ngasih tahu hati-hati sama pola hidup yang sekarang. Karena kalau kayak gini terus, lama-lama bisa jadi diabetes. Dan kita nggak ada yang mau ini kejadian. Awalnya akanthosis nigricans ini muncul di area belakang leher atau area lipatan lainnya pada orang dengan berat badan berlebih yang masuk ke dalam kategori obesitas. Ayo, kamu udah pernah belum hitung indeks massa tubuh atau IMT kamu? Kalau belum, kamu bisa hitung dengan rumus ini. Lalu kamu lihat hasilnya itu masuk ke dalam kategori yang mana. Kategori IMT itu ada banyak ya. Ada kategori WHO, Asia Pasifik, dan juga kategori nasional dari Kementerian Kesehatan. Berhubung kita tinggal di Indonesia, kita paling cocok pakai kategori Asia Pasifik dan juga kategori nasional dari Kemenkes. Oke, kita balik lagi ke akanthosis nigricans. Jadi, orang dengan obesitas sebagian akan muncul tanda kehitaman di belakang leher yang merupakan akanthosis nigricans. Kalau ini terjadi, kemungkinan sudah terlanjur terjadi resistensi insulin di dalam tubuh. Ini juga termasuk anak-anak dan juga remaja. Jadi bukan cuma orang dewasa doang ya. Terus cara periksanya, gimana cara tahu ini sebenarnya beneran resistensi insulin atau bukan? Pastinya nggak bisa sendiri. Kamu perlu konsul ke dokter spesialis penyakit dalam dan nanti akan diarahkan untuk beberapa pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lab, yaitu pemeriksaan gula darah puasa dan juga pemeriksaan insulin puasa. Atau tergantung kondisi kamu saat itu, nanti bisa berbeda juga diarahkan oleh dokter spesialis penyakit dalamnya apa nih yang harus diperiksa. Kalau gitu, orang dengan obesitas apakah udah pasti akan muncul yang namanya akanthosis nigricans? Jawabannya nggak selalu. Ada kelompok orang yang masuk kategori obesitas tapi nggak muncul yang namanya akanthosis nigricans. Terus kalau ada obesitas plus ada akanthosis nigricans, artinya apakah sudah pasti ada resistensi insulin? Ini juga belum tentu, karena ini ada kaitannya sama perjalanan kondisi di tubuh. Bisa jadi pas dicek pada saat itu tuh masih aman, tapi kalau didiemin nanti lama-lama kondisinya berprogres dan bisa terjadi yang namanya resistensi insulin yang akhirnya menjadi diabetes. Lagi-lagi kita nggak mau ini kejadian. Nah, bisa nggak orang dengan obesitas dan ada resistensi insulin juga, tapi itu nggak muncul yang namanya akanthosis nigricans? Bisa juga. Intinya kalau udah ada kombinasi antara obesitas, resistensi insulin, dan akanthosis nigricans, itu hati-hati karena ada risiko yang meningkat. Jadinya 2 kali lipat lebih mungkin terjadi yang namanya diabetes mellitus.
Mungkin nggak sih akanthosis nigricans itu nggak ada kaitannya sama obesitas? Jawabannya mungkin. Contohnya pada ibu hamil. Ketika hamil, akanthosis nigricans itu bisa muncul. Tapi nanti bisa tiba-tiba hilang sendiri gitu aja setelah melahirkan. Hal ini ada kaitannya dengan hormon insulin. Teman-teman pernah ada yang denger nggak? Ada ibu hamil yang sebelumnya tuh nggak pernah didiagnosis diabetes, terus tiba-tiba pas hamil itu didiagnosis diabetes. Istilahnya adalah diabetes gestasional. Ada yang pernah denger nggak? Nah, akanthosis nigricans pada ibu hamil ini konsepnya tuh mirip kayak gitu. Jadi ada perubahan hormon ketika hamil dan terkait juga dengan perubahan hormon insulin. Sehingga muncullah yang namanya akanthosis nigricans. Akanthosis nigricans itu bisa muncul duluan sebelum terjadinya diabetes gestasional. Jadi bisa disertai atau tanpa adanya diabetes gestasional. Nah, nanti ketika melahirkan, kan semua hormonnya tuh bakal balik lagi ya jadi normal. Sehingga tiba-tiba nggak diapa-apain abis lahiran, udah hilang akanthosis nigricans-nya. Nah, itu bisa banget. Dan ini juga kaitannya dengan hormon insulin. Walaupun nggak sampai ada diagnosis diabetes gestasional pada saat hamil, tapi kalau sampai nih muncul akanthosis nigricans, ya walaupun hilang sendiri setelah lahiran, tetap harus hati-hati dan penting untuk bikin pola hidup yang lebih sehat lagi. Bisa nggak karena hal lain? Jawabannya bisa. Bisa karena obat, tapi ini jarang banget. Bisa juga karena keganasan alias kanker, dan ini juga jarang banget. Ada dua cara ilanginnya, yaitu dengan cara sistemik dan juga dengan cara lokal alias di kulitnya itu sendiri. Jadi walaupun sebenarnya gangguan ini kelihatannya di kulit gitu ya, tapi penting banget nih buat kamu juga cari tahu dan cari cara untuk ngatasin secara sistemiknya juga. Karena kalau nggak diatasin penyebabnya, nanti malah jadi hilang timbul, atau bahkan nggak bisa hilang sama sekali, kayak cuma berkurang dikit tapi tetap ada terus. Nanti malah jadi pusing sendiri. Jadi cara sistemik penting banget. Untuk cara sistemik, pertama kamu harus cari tahu dulu sebenarnya ini tuh beneran akanthosis nigricans atau bukan, atau ternyata sebenarnya ya normal aja tapi memang lebih gelap aja daripada area kulit yang lain. Nah, itu kamu nggak bisa sendiri dan kamu nggak bisa self diagnosis, makanya kamu perlu bantuan profesional, kamu perlu bantuan expert, yaitu dokter spesialis, bisa dokter spesialis kulit atau bisa juga sekalian ke dokter spesialis penyakit dalam buat cari tahu juga nih kalau emang beneran akanthosis nigricans, kenapa sih itu terjadi, sekalian dicari tahu penyebabnya. Nah, kalau udah jelas ini adalah akanthosis nigricans, yang tadi ngeceknya ke dokter spesialis kulit, bisa ke dokter spesialis penyakit dalam untuk cari tahu penyebabnya. Dan kalau yang tadinya udah langsung datang ke dokter spesialis penyakit dalam, bisa langsung sekalian cari tahu, dok, ini penyebabnya kenapa sih? Apakah benar ada resistensi insulin atau ternyata ada penyebab yang lain? Khusus buat ibu hamil, teman-teman bisa datang ke dokter spesialis OB/GYN. Untuk anak-anak dan remaja, kamu bisa datang ke dokter spesialis anak buat dicari tahu penyebabnya apa. Kalau ternyata akanthosis nigricans ini memang betul ada kaitannya dengan obesitas dan juga resistensi insulin, penting banget untuk kamu bangun pola hidup sehat. Jadi perbaikin makanan kamu, aktivitas fisik, latihan fisik, olahraga, juga pola tidur. Goalsnya adalah turunin berat badan ke kategori normal, jadi jangan sampai masih bertahan di kategori obesitas. Realistisnya turunnya adalah 0,5 sampai 1 kg per minggu. Lalu kalau untuk cara lokal di kulit, kamu bisa konsul ke dokter spesialis kulit untuk cari tahu penanganan atau treatment apa sih yang paling cocok untuk kondisi kulit kamu. Apakah bisa dengan retinoid aja, atau ada palen aja, apakah perlu chemical peeling, apakah perlu laser, kalau perlu laser yang mana sih lasernya, apakah perlu laser CO2, laser erbium, atau laser yang lain. Nggak usah kamu tentuin sendiri, nanti pusing. Kamu bisa langsung aja datang ke ahlinya, yaitu ke dokter spesialis kulit. Kalau kamu belum ada budgetnya, kamu bisa coba beberapa kayak chemical peeling yang bisa dibeli di minimarket. Ini ada beberapa pilihannya, kamu tinggal pilih mana yang kira-kira cocok untuk kulit kamu dan juga kantong kamu. Kamu juga bisa tambahin skincare yang tujuannya untuk treatment, contohnya serum, krim, gel yang ada kandungan atau ingredients untuk mencerahkan. Ini ada beberapa pilihannya juga. Kamu tinggal pilih mana yang kira-kira cocok untuk kulit kamu dan juga kantong kamu. Semoga informasi di video ini bisa sedikit membantu. Jangan lupa subscribe karena akan ada banyak lagi video tentang cegah diabetes dan juga cegah pre-diabetes di channel ini. Semoga kita dan orang kesayangan kita sehat selalu. Sekian video kali ini. Assalamualaikum.